sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Al-Akbar rahimakumullah wa astaghfirullah. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya tema ceramah Ramadan kita pada malam hari ini adalah masuk surga tanpa proses auditin amal dan azab. Saya tahu tema ini menarik atau tidak. Kalau nggak menarik kita ganti, tapi kalau menarik kita lanjutkan. Setiap kita pasti ingin masuk surga, dan cita-cita masuk surga kita tentunya adalah surga terbaik, adalah Jannatul Firdaus. Namun ada hal yang menarik dari pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad terkait dengan adanya kelompok orang-orang yang nanti akan masuk surga tanpa proses auditing amal dan tanpa azab. Namun masalahnya kuotanya terbatas. Ini masalahnya. Jadi kata Rasul gini, la yadkhulannal jannata min ummati sab'una alfa bighairi hisabin wala adab. Sungguh benar-benar masuk ke dalam surga dari umatku 70.000 orang tanpa azab, tanpa hisab. Jadi kuotanya hanya 70.000. Sedikit atau banyak? Sedikit. Ya karena memang hari ini saja yang tinggal di planet bumi bersama kita itu ada 8 miliar manusia. 8 miliar manusia itu yang muslim sudah 2 miliar. Sementara kuotanya cuma 70. Nah 70.000 ini saja sudah diambil sahabat Rasul namanya Uqasyah, diambil satu. Karena ketika Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulanna al-jannata min ummati sab'una alfa min ghairi hisabin wala adab, sahabat Uqasyah itu mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li an akuna minhum. Mintalah engkau ya Rasul kepada Allah Ta'ala untukku agar aku termasuk dari yang 70. Dan Rasul mengatakan anta minhum, kamu di antara mereka. Jadi 70.000 sudah diambil satu, sisanya 69.999. Tapi ada juga sahabat yang ingin mendapatkan fasilitas yang sama. Tapi Rasul mengatakan Uqasyah itu sudah mendahului kamu. Nanti kasihan jemaah Masjid Al-Akbar kan ya. Kalau nanti para sahabat minta semua, terus kita kan nggak kebagian semua kan, ya, Masya Allah. Tapi saya doakan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dapat fasilitas masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, tersisa berikutnya ada apa syaratnya? Syaratnya ada 4. Pertama kata Rasulullah SAW, humul ladina la yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertatoyur, wala yaktahun, tidak berobat dengan kain, wala yastarmun, tidak minta diruqyah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi ini syaratnya terkait dengan akidah. Ada beberapa terminologi yang memang kita harus jelaskan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Mereka yang tidak bertatayur. Apa itu tatayur? Tatayur itu diambil dari kata toir. Toir itu ada dalam surat apa Bapak Ibu?
Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim tayran ababil. Apa arti tayran ababil? Apa? Bapak Ibu sekalian? Burung yang berbondong-bondong. Jadi cuma masalahnya orang kita sudah terlanjur ababil itu dipahami sebagai nama burung. Padahal ababil itu maknahu jama'at, artinya berbondong-bondong. Jadi tidak ada seorang mufassir satupun yang mengatakan bahwa ababil itu nama burung, itu nggak ada. Cuma karena kita sudah terlanjur sering dulu ada nasyid, ada grup Nasidaria di Semarang itu kan punya lagu namanya Burung Ababil kan? Sehingga kita mindset kita ya ababil ya nama burung. Semua nanti silahkan Bapak Ibu lihat diterjemah dulu sebelum nanti buka tafsir. Itu ababil artinya adalah burung yang berbondong. Nah, dalam konteks bertatoyur adalah orang bersikap pesimistik karena suara burung dan suara hewan-hewan tertentu. Ini mohon maaf, rata-rata aslinya orang Keramas atau orang kampung, bro? Orang Indonesia. Indonesia itu aslinya orang daerah atau asli sini? Daerah ya. Masih ingat ketika masih kecil? Ini yang usianya 50 tahun ke atas dan masa kecilnya di kampung itu pasti tahu betul bagaimana masyarakat kita dulu meyakini kalau ada suara burung di malam hari. Ketika belum ada listrik itu suka malam-malam kita mendengar ada suara burung kayak ia menyobek kain kafan. Keren, ya kan? Nah itu mereka yakini di rumah siapa? Ah itu nanti sebentar lagi ada orang yang meninggal dunia. Ada atau tidak gitu? Ada kan? Ah itu namanya tatoyur. Menyandarkan kematian pada suara burung bukan kepada Allah. Nanti kalau tidak burung deres, kalau masyarakat saya ada burung kakak. Ah itu lewat rumahnya siapa? Dilihat itu. Ini kayaknya sebentar lagi ini yang dilewati burung kakak itu orangnya mau meninggal dunia. Nah ini namanya tatayur. Bersikap pesimistik terhadap suara burung tertentu dan juga hewan-hewan tertentu. Termasuk juga mohon maaf apa yang kita alami ketika satu saat dengan tidak sengaja kita nabrak kucing. Loh. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nabrak kucing, diapain kucingnya? Dikubur kan? Baik. Setelah dikubur, pertanyaan saya, apa diapain mobilnya? Dibiarin, dimandiin atau diapain gitu kan? Dijual gitu. Dijual khawatir sial kan? Dan ada sebagian masyarakat yang harus meruat mobilnya. Dan cara meruatnya adalah dengan cara dimandikan dengan berapa kembang? Kok kayaknya jawabannya kok? Nah itu kalau kita meyakini nanti terjadi kita siap. Tapi kalau kita tidak meyakini, yakinlah insya Allah kita selamat. Nah kalau kita meyakini berarti kita jatuh pada sikap namanya tatayur. Dan itu fasilitas kita masuk surga tanpa proses auditing amal dan langsung didilat. Jadi kita masuk golongan yang melalui masuk surga dengan proses biasa. Harus pakai hisab. Dan tergantung nanti ketika diaudit nanti mana yang dominan, amal soleh kita atau amal toleh kita, amal keburukan. Itu yang nanti akan menentukan kita menjadi ahlul jannah atau ahli neraka. Tapi insya Allah semua yang menjadi ahlul jannah. Amin. So rajin ke masjid ke ahli surga. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ibu sekalian, wala yang tahu. Mereka yang tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Kan ada kan pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Memang para ulama-ulama kita tidak sepakat itu hukumnya adalah haram.
Tapi mereka rata-rata mengatakan hukumnya adalah makruh. Tidak sampai pada tingkatan makruh. Makruh itu secara etimologi itu dibenci. Nah, sikap seorang mukmin agar kita bisa melepaskan diri kita dari perkara makruh, jangan melihat makruh itu dalam dimensi ilmu fikih saja. Tapi lihatlah dalam pendekatan linguistik, pendekatan bahasa, dan pendekatan ilmu yang lain. Kenapa? Kalau kita melihat makruh itu dalam pendekatan fikih, maka biasanya kita cenderung kredit. Karena makruh dalam pendekatan fikih adalah ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Perkara yang tatkala perkara itu ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Kalau dilakukan tidak ada punishment, tidak ada azab. Akhirnya kita mengatakan gak apa-apa itu. Oh, gak ada azabnya saja. Termasuk yang biasanya yang dijadikan hukumnya makruh itu apa? Merokok. Alhamdulillah di Masjid Al-Akbar ini tidak ada yang merokok. Ini luar biasa ini. Ya, selama saya di sini nggak ada yang merokok. Jadi ini bagus sekali. Nah, jauh sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, mereka yang mendapatkan fasilitas masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, pastikan mereka tidak minta diruqyah. Dan ini saya harus berkata begini, Pak. Agar kita tidak minta diruqyah, pastikan kita meruqyah diri kita dengan cara apa? Membaca zikir pagi, zikir petang secara permanen. Kenapa kita perlu membaca zikir pagi dan zikir petang? Dan itu memang ada ayat-ayat yang punya manfaat yang sangat dahsyat, termasuk diantaranya adalah ayatul kursi. Saya pernah membaca satu tulisan di Amerika itu, ada seorang ibu-ibu yang ia ketika pulang itu diikuti oleh 2 orang yang sangat jangka. Tapi ibu yang dia seorang muslimah, dia mulai curiga bahwa dia laki-laki yang membutuhkannya ini dia mau melakukan kejahatan. Tapi apa yang kemudian dia lakukan? Sepanjang jalan itu membaca ayatul kursi. Ayatul kursi. Dan alhamdulillah dia selamat dari kejahatan laki-laki. Nah, di rumah setelah dia sebentar ia iseng di televisi itu ada kriminal di jalan yang dilalui oleh, dan dia lihat pelakunya adalah laki-laki yang membuntuti-nya. Tapi dia agak penasaran benar atau tidak. Akhirnya dia ke TKP dan betul dia melihat kejahatan itu dan pelakunya ditangkap. Apa yang terjadi ketika pelakunya ditangkap? Itu sang ibu sempat berdialog dengan pelakunya itu. Dia bertanya, apakah Anda yang tadi sempat mengikuti saya di jalan raya? Iya, saya sebenarnya ingin melakukan kejahatan kepada Anda, tapi saya melihat ada yang menjaga Anda sepanjang perjalanan Anda. Maka saya tidak jadi objeknya saya ganti dengan orang lain dan akhirnya saya ketangkap. Dan ini juga terjadi di Jakarta Timur. Dulu saya suka diminta kajian para guru-guru di SMA 50. Satu di antara materi yang pernah diminta kepada saya itu adalah kekuatan ayat kursi. Ada seorang ibu guru di SMA 50 yang dia cerita sama saya, Pak Ustaz, saya pernah berangkat ngajar dari rumah dan waktu itu saya angkot. Ketika saya naik angkot itu apa yang terjadi? Bahwa di angkot itu hanya bertiga. Saya seorang laki-laki yang memang dia berbadan kekar dan dia bertampang sangat dan sopan. Saya sudah mulai curiga. Ini jangan-jangan ada kejahatan yang dilakukan pada saya. Apa yang saya lakukan? Di sepanjang perjalanan sampai sekolah itu saya terus membaca ayat kursi dan saya terus membaca Muawwidzat, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Wajah yang semula sangat tiba-tiba berubah menjadi santun dan dia berkata kepada saya, maaf, Anda seorang ibu guru? Saya mengatakan, iya. Dan alhamdulillah saya turut selamat.
Itulah kekuatan ayatul kursi, kekuatan dari surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan ini mohon maaf untuk kita semua dan untuk anak-anak kita yang sedang meniti karir di perusahaan yang mereka bekerja, dan juga anak-anak kita yang sedang memasuki usia pernikahan. Tolong minta agar anak-anak kita banyak membaca zikir petang dan zikir pagi. Zikir pagi, petang, pagi itu terus istiqomah. Karena apa? Bisa jadi ada orang-orang yang mereka mencintai anak kita, tapi anak kita tidak meresponnya. Tapi yang mencintai itu orang yang jauh dari nilai Islam. Akhirnya ketika cintanya ditolak, berlakulah kaidah cinta ditolak siapa yang bertindak. Itu anak-anak kita, Pak. Kalau kita kan sudah lewat. Iya, Pak. Dan itu tidak hanya anak-anak kita yang masuk usia nikah, yang sedang meniti karir di perusahaan. Sangat masyhur sekali, dunia santet menyantet di dunia perusahaan itu sangat dahsyat sekali. Dan bahkan pemilihan kepala daerah yang namanya santet menyantet itu sangat dahsyat sekali. Jadi ada ya pejabat tiba-tiba di rumahnya ada ular, ada binatang berbisa, dan itu kisah-kisah seperti itu terlalu banyak. Kadang ada karena persaingan bisnis gitu kan, dan kemudian dia tidak mau dilampauinya, akhirnya nah itu caranya adalah agar kita tetap mendapatkan fasilitas dan kemungkinan kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dengan kita tidak terkena sihir itu, maka dipastikan kita perlu melakukan tindakan preventif dengan cara membaca zikir tadi. Pagi, petang kita harus istiqomah, dan yakinlah insya Allah kalau kita konsisten istiqomah membaca zikir pagi dan zikir petang, dan kalau malam hari sebelum tidur. Hadis sahih Rasulullah SAW ida awa ila firasi, itu ketika beliau menuju ke tempat tidurnya dan mau tidur itu membaca muawwidah, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, tiupkan di dua telapak tangan kita. Seperti ini, saya usapkan tubuh bagian kanan, usapkan tubuh bagian kiri. Kalau malam itu ada orang yang berbuat jahat kepada kita, insya Allah Allah akan melindungi kita. Jadi kita kemudian tidak kena sihir dan kita tidak meminta untuk dikerukyah. Sekalipun dalam konteks rukyah ini ada dua pendapat. Ada yang mengklaster memang rukyah itu ada dua, ada rukyah yang syar'iyah, ada rukyah yang syirkiyah. Yang disepakati menghalangi seseorang itu terproteksi untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah yang namanya rukyah syirkiyah. Rukyah yang di dalamnya ada kesyirikan, minta bantuan dengan jin dan lain sebagainya, mantra-mantranya banyak mantra-mantra yang enggak jelas. Tapi berbeda dengan yang kedua, ada rukyah namanya rukyah yang syar'iyah, yang sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang ini, yang syar'iyah ini ada khilaf di antara para ulama. Nah, cuma memang tindakan preventif kita karena memang kuotanya itu hanya sedikit. Berapa tadi Bang? 70.000. Maka kalau sebisa mungkin kita juga tidak melakukan rukyah yang syirkiyah dan rukyah yang syar'iyah. Antisipasinya ada dengan membaca zikir petang dan zikir. Yang terakhir, jemaah sekalian, karena waktunya sudah habis, ada 15 menit lebih dikit lah. Yang terakhir, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya terhadap Rabb mereka bertawakal. Jadi seorang mukmin pastikan tawakalnya hanya kepada Allah, menyandarkan hidupnya kepada Allah. Pastikan setiap kita setelah melakukan ikhtiar zahir dan ikhtiar batin, ikhtiar zahir dengan kita melakukan ikhtiar yang secara manusiawi, ikhtiar batin dengan cara kita bermunajat kepada Allah. Setelah itu bertawakallah kepada Allah. Karena apa? Biasanya justru ketika kita bertawakal kepada Allah akan ada takdir yang baik untuk kita. Saya ingin memberikan satu contoh. Ada seorang jemaah, saya sempat agak ngajar cukup lama di Bia Cukai di Tanjung Priok, ada sekitar 10 tahun lebih. Nah, di antara jamaah itu ada yang cerita sama saya, Ustaz, saya menikah sudah 8 tahun.
Dan bahkan saya sudah melakukan ikhtiar dengan melakukan upaya bayi tabung. Tapi ternyata saya termasuk yang kalah. Tapi justru yang menarik ketika saya sudah dinyatakan gagal oleh dokter, dan saya pada akhirnya saya sudah meminta kepada Allah yang terbaik. Justru di puncak tawakal saya di tahun ke-9 itu justru istri saya hamil. Masya Allah, luar biasa. Jadi setelah ikhtiar zahir, ikhtiar batin itu dilakukan, dia sudah tawakal kepada, malah justru dikasih Allah. Tahun ke-9 itu hamil, tahun ke-10 itu punya anak. Nah, tahun ke-11 itu punya anak lagi. Setelah itu 1,5 tahun punya anak lagi. Setelah itu 1,5 tahun punya anak lagi. Dan alhamdulillah sekarang anaknya sudah 4. Itu apa? Setelah ia menyerahkan urusannya kepada Allah. Pastikan apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik. Bukan perkara gampang, Pak. Untuk kita menyerahkan totalitas kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang ini terutama ketika kita mengalami kondisi sakit dan sakit itu berat. Ada yang menarik ketika waktu itu saya diminta untuk mengisi di Bapeten, Badan Pengembangan Tenaga Nuklir. Jadi ada seorang jemaah yang dia tanya, Ustaz, saya pernah sakit. Tapi sebagai seorang muslim saya melakukan general check up, tapi dokter mengatakan zero, nggak ada penyakit fisik apa. Tapi ada teman saya yang dia mengatakan ini penyakitnya non fisik. Udah, kamu pergi ke puncak, di puncak itu ada masjid tahun, gak jauh dari masjid itu ada orang pintar yang bisa melakukan terapi dengan pembelahan dada. Dan kata beliau, dada saya dibelah. Nah, setelah dibelah, dia mengambil sesuatu dari perut saya, dan setelah itu diusap, dan setelah diusap itu kembali seperti semula. Hati-hati Pak, yang seperti itu. Saya ditanya waktu itu, Ustaz, ini apa? Saya katakan, ini adalah kejadian yang luar biasa. Iya kan? Kejadian luar biasa nanti Pak. Coba kalau bapak-bapak membelah perutnya itu, setelah itu diusap kembali, insya Allah seperti semula atau tetap luka ya Pak? Saya katakan, ini kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu bisa jadi dia ikhlas, tapi ini nggak mungkin karena kenabian itu sudah di closing oleh Allah. Mukjizat nggak mungkin, karena nggak mungkin jadinya. Yang mungkin kalau tidak karomah itu adalah istidraj. Karomah itu sifatnya tidak permanen, tapi ini permanen. Banyak orang yang diterapi seperti itu. Maka itu adalah istidraj, itu adalah isti'anah, dan itu perkara yang diharamkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk bisa bersama-sama mengaplikasikan persyaratan-persyaratan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Saya kira ini jemaah sekalian, saya paham kalau semua itu aminnya kencang, itu berarti ceramah saya kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.